Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya. Dari mana ini tadi? Dari kelas. Oh, dari kelas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi sebelumnya pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Senang nggak dengan pelajaran bahasa Senang. Indonesia? Senang. Tadi ada hal yang menarik pas pelajaran bahasa Indonesia? Ya, suka. Apa yang menarik apa? Belajar mewarnai tadi buat poster. Oh, belajar mewarnai buat poster. Kamu senang gambar? Mewarnai. Oh, senang mewarnai. Ya, itu bagus sekali ya. Kalau ada keterampilan dari pelajar itu sangat bagus sekali, seperti menggambar, mewarnai, atau mendesain dan lain-lain, itu bagus sekali. Pada kesempatan ini memang saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah mau datang ke ruang BK ketemu dengan Pak Yuyun. Ini hari ini kita akan mengadakan sesi konseling ya. Tapi sebelumnya supaya kita dimudahkan dan dilancarkan dalam proses konselingnya, mari kita buka dulu dengan berdoa. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Pak Yun mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak Yun sangat senang sekali ya kamu bisa hadir di ruang BK ini. Nanti kita akan mengadakan sesi konseling. Yang ini nanti tujuannya supaya kamu itu nanti ada peningkatan dalam prestasinya. Karena beberapa bulan ini, akhir-akhir ini Pak Yun ada laporan dari Bapak Ibu Guru, terus melihat kamu di kelas itu seperti kurang semangat dalam belajar. Nah, terus keaktifan di kelas itu juga ada yang kurang. Beda dengan ketika kamu kelas 7 dulu, itu nilai kamu bagus-bagus terus. Lalu kamu di kelas aktif, belajar, diskusi, tapi akhir-akhir ini Pak Yun melihat kok ada penurunan, dan itu dirasakan oleh Bapak Ibu Guru yang lain juga. Nah, jadi tujuannya nanti kita adakan sesi konseling supaya kamu bisa mengungkapkan apakah ada masalah yang sedang dirasakan atau ada hal-hal yang kurang nyaman yang membuat kamu tidak enak belajar, nanti bisa disampaikan gitu ya. Kamu tidak usah khawatir ya, nanti ketika konseling, jadi di BK itu ada beberapa asas, yang salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi rahasia kamu nanti akan terjamin di ruang BK, tidak dibeber-beberkan kemanapun. Jadi kamu tidak perlu khawatir nanti ketika bercerita dengan guru BK, wah engko nanti diceritakan oleh guru-guru yang lain, itu tidak perlu khawatir karena guru BK bisa menjaga kerahasiaannya gitu. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi konseling selama kurang lebih 30 menit. Itu cukup nggak? Cukup ya? Cukup ya. Nanti kita laksanakan sesi konseling selama kurang lebih 30 menit. Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Nah, Pak Yun pengen nanti ketika sesi konseling kamu semangat, optimis. Jadi yang namanya masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi setiap orang yang hidup itu pasti punya masalah. Nah, tetapi itu pun pasti juga ada jalan keluarnya. Nah, di sesi ini nanti kita akan cari solusinya bareng-bareng supaya masalah kamu bisa terselesaikan gitu. Nah, selanjutnya Pak Yun pengen mendengarkan dan mempersilahkan kamu untuk bercerita
tentang apa yang sedang kamu alami, sedang dialami kok akhir-akhir ini ada penurunan prestasi tadi yang dulunya sangat bagus terus di akhir-akhir ini menurun. Itu nanti silahkan diceritakan sejujur-jujurnya dan tidak perlu khawatir nanti masalahnya akan dibeberkan kemana-mana. Begitu ya. Selanjutnya silahkan bisa diceritakan kenapa kok akhir-akhir ini ada penurunan prestasinya. Jadi gini Pak, sebenarnya saya kurang semangat belajar lagi Pak, karena saya banyak sekali masalah pertemanan di sekolah. Seperti kalau berangkat sekolah tiba-tiba nanti sampai kelas teman nggak mau diajak bicara, terus teman-teman menjauh, mengajak teman lainnya nggak mau bicara lagi. Jadi di kelas nggak punya teman lagi, kurang banyak teman. Tapi kamu di kelas ada teman dekat nggak? Contohnya kamu duduk dengan siapa? Dengan Eva ada. Ada teman ya, ada teman dekat. Tapi temanmu itu mau nggak bermain sama kamu? Mau. Yang duduk bareng? Mau ya. Tapi kalau teman-teman yang lain kok menjauh, kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu, tiba-tiba nanti kalau udah di sekolah main bareng gitu, dianya nggak mau diajak main bareng. Terus nanti menjauh, ngajak teman lainnya gitu. Kamu sering main di rumah temanmu itu yang sekarang sudah menjauh dengan kamu itu? Awal-awal dulu kemarin sering main, tapi akhir-akhir ini nggak pernah main, soalnya dia di sekolah udah kayak gitu, jadi nggak pernah main ke rumahnya lagi. Kamu kalau jajan ke kantin itu bareng siapa biasanya? Cuman bareng Reva, yang lainnya nggak pada mau main. Iya. Oh ya. Ya. Apakah masih ada lagi yang membuat kamu merasa tidak nyaman ketika di sekolah? Di sekolah juga kadang kalau baru jam pelajaran gitu nanti teman-teman tiba-tiba pada bullying, suka ngejek-ngejek, suka bawa-bawa nama orang tua, ngejek-ngejek, terus kadang juga sampai bawa-bawa fisik, padahal kitanya cuma diam nggak ngapa-ngapain mereka. Kamu pernah diejek sama teman-temanmu itu? Iya. Pernah. Sampai mungkin ngejek berupa apa yang vokal atau yang verbal dan non verbal ya tadi ya. Jadi ada mungkin ngejek nama orang tua, terus ada yang sampai mungkin ngejek berupa fisiknya gitu ya. Oh ya. Itu yang sering mengejek yang laki-laki apa perempuan biasanya? Biasanya yang laki-laki kayak gitu. Laki-laki. Pernah nggak ada guru yang menegur itu? Ada, kalau ada guru ditegur dia terus diam, tapi kalau gurunya udah nggak ada guru yang di kelas, nanti dia pada ngulangin kayak gitu lagi. Jadi ketika ada guru yang melihat terus ditegur oleh gurunya, itu teman-temanmu yang sering ngejek itu diem lah dengan. Iya, tapi nanti ketika gurunya udah nggak di kelas, mereka ngecek lagi. Oh, nah. Jadi nanti kalau sudah tidak ada gurunya, mulai ngejek lagi gitu ya. Apakah ada lagi yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Ada juga ada beberapa guru yang terkadang masuk ke kelas menyampaikan materi, tapi saya kurang paham dengan materinya. Udah saya kurang paham, kadang teman-teman juga pada rame berisik di kelas, jadi tambah kurang nggak paham sama guru yang menjelaskan materinya. Jadi faktornya salah satunya adalah guru yang mengajar ya. Mengajar ketika di kelas itu tidak memperhatikan, maksudnya tidak mencermati, tidak menyampaikan dengan baik gitu ya. Iya. Kalau pas pembelajaran seperti itu kamu sering tanya nggak? Contohnya tanya umpamanya, Pak saya kurang paham, bisa dijelaskan lagi gitu? Iya kadang seperti itu, tapi gurunya juga cuman bilang baca lagi kayak gitu. Terus kadang juga nggak cuman aku, teman-teman juga pada tanya, tapi gurunya cuman bilang suruh baca halaman ini, jadi dianya tuh nggak ngejelasin gimana materinya. Berarti nanti ketika pembelajaran ada yang kurang paham,
terus bertanya, gurunya hanya menyampaikan silakan dibaca lagi gitu. Iya. Oh ya. Kalau seperti itu, kamu pernah nggak menyampaikan, Pak, ini hasil dari pembelajarannya kurang baik, apakah ada yang harus diperbaiki, itu pernah belum? Pernah seperti itu, tapi tetap aja kalau ada materi lanjut kita harus ikut lanjut materi. Jadi tidak di remedial dulu, tetap lanjut ya, padahal belum paham gitu ya. Oh ya, ya. Itu hanya kamu sendiri apa teman-temanmu Teman-teman juga kayak Oh, gitu. teman-teman juga kayak gitu. Ya. Berarti yang pertama tadi tentang keadaan di kelas, suasana di kelas, terus teman-temannya juga kurang kondusif, bapak ibu guru juga ada yang ketika mengajar itu penyampaiannya kurang bagus ya. Ada lagi nggak yang membuat kamu kurang nyaman gitu? Akhir-akhir ini juga saya kurang konsentrasi di kelas, susah banget buat konsentrasi di kelas. Soalnya dengan apa ya, kelasnya tuh berisik banget, kurang nggak sepi, jadi kayak nggak bisa buat tenang buat ngerjain tugas, buat memahami soal. Jadi kalau kelasnya tuh berisik, teman-teman pada lari-larian, bicara sendiri, ngobrol-ngobrol, kurang konsentrasi buat belajar lagi. Berarti ada faktor lain juga, maksudnya teman-temanmu ketika di kelas itu rame tidak bisa diatur gitu. Iya, susah diatur. Suka lari-larian, ngobrolnya keras-keras, sampai ganggu kelas lain juga. Ketika seperti itu kamu pernah negur nggak, atau Pernah, bapak ibu guru tapi yang negur gitu? pernah, tapi mereka juga tetap kayak gitu. Dibilangin bapak ibu guru aja, kalau mereka berani sama bapak ibu guru tetap aja mereka lakuin kayak gitu. Ya, berarti kamu itu tipe belajarnya harus di suasana yang hening gitu ya, sepi, tidak rame, tidak banyak orang yang beraktivitas gitu ya. Ya. Berarti kalau menurutmu kelas di kelasmu itu kurang kondusif nggak? Ya, kerasnya tuh sangat susah diatur, berisik. Kalau disuruh anteng, sepi, kelasnya sunyi itu nggak bisa. Ya, nanti untuk yang pengondisian kelas nanti akan dibantu oleh bapak ibu guru supaya nanti teman-temanmu juga lebih kondusif lagi. Soalnya Pak Yun juga memahami ya, ketika sedang belajar kok ada teman-teman yang ganggu, ada yang nanti bahkan lari-lari, jahil. Nah, itu pasti membuat kelasnya tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman nanti mesti hasil pembelajarannya juga kurang bagus. Nah, itu pas kamu kurang konsentrasi, apakah kamu sering diskusi dengan teman-temanmu, wah saya itu kalau pas rame seperti ini tidak bisa konsentrasi gitu? Pernah nggak diskusi dengan teman-teman? Pernah bilang kayak gitu sama teman juga bilang kayak gitu, sampai bilang ke gurunya juga sampai negur orangnya yang berisik di kelas, tapi tetap aja mereka kalau nggak ada guru tetap berisik terus kayak gitu. Yang rame, yang berisik, yang menurut kamu membuat onar di kelas itu orangnya sama atau ganti-ganti? Hanya beberapa orangnya tuh sama. Oh, sama saja. Jadi umpamanya saat ini yang si A, terus nanti ganti si B gitu. Iya, sama aja. Kemudian apa ada faktor lain yang kayak akhir-akhir ini saya kurang mengatur waktu belajar sama bermain saya, kurang waktu bermain, soalnya juga kalau di sekolah pulangnya udah sore, jam di sekolah jadwalnya padat, apalagi akhir-akhir ini banyak tugas PBB nanti buat pelantikan OSIS, pulang pasti sore. Terus ada ekstra juga, nanti pulang sampai jam 5. Sampai rumah kadang cuman mandi, makan, terus nanti ada kegiatan lain seperti les, nanti pulang cuman ngerjain tugas, terus tidur, paginya udah sekolah lagi. Jadi masih kurang buat waktu bermain di rumah. berarti
Pak Yunus salut sekali ya sama kamu ya. Aktivitasmu sangat padat dan bermanfaat. Nah, jadi dari pagi sampai sore itu ada kegiatan terus. Bahkan kamu sampai kurang waktu untuk bermain ya karena aktivitasmu yang padat sekali itu ya. Di sekolah sampai sore, terus di rumah masih ada kegiatan. Itu kamu sudah ikut kegiatan organisasi di rumah juga? Sudah, kadang juga kalau tiba-tiba ada acara buat di rumah, di lingkungan rumah nanti ada rapat gitu. Jadi nanti waktunya juga banyak yang terpotong. Ya. Berarti pas di rumah itu juga ada kegiatan lagi. Oh ya. Nah, berarti mungkin kamu harus bisa mengatur waktu lagi. Tapi Pak Yun sangat salut sekali ya sama kamu ya. Kamu kegiatanmu itu positif semua. Dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi itu kegiatannya sangat bagus sekali. Mungkin nanti ada yang harus dikorbankan. Nah, karena kalau semuanya dilaksanakan terus nanti kamu akan kecapean, lalu kemudian kamu tidak konsentrasi tadi, nah akhirnya penurunan prestasi. Nah, mungkin nanti kamu bisa membuat jadwal untuk mengatur waktu supaya nanti kamu bisa membagi antara belajar ketika di sekolah, belajar di rumah, dan juga kamu masih bisa bermain dengan teman-teman. Nah, seneng nggak kalau masih bisa bermain sama teman-teman? Seneng ya. Selanjutnya gini, nanti Pak Yuyun punya sebuah video. Nanti silahkan kamu lihat dulu videonya. Nanti kita refleksikan bareng-bareng. Bentar. Nah, lihat di sini ya. Ya. Video kisah pelajar ini. Pernah lihat video yang ini? Pernah belum lihat? Belum. Oh, belum.
SD yang dia itu jerih payahnya sangat luar biasa itu, perjuangan untuk ke sekolah. Gimana setelah melihat video tadi, rasanya gimana? Apa yang bisa kamu dapatkan dari video tadi? Harus tetap bersemangat buat sekolah, buat menaikkan prestasi lagi, ningkatin prestasi, berusaha terus belajar, mengatur waktu buat sekolah, buat belajar, dan juga membantu orang tua. Nah, bisa dilihat ya tadi ya videonya ketika perjuangan seorang anak kecil ingin ke sekolah, bahkan tadi kan lewati sungai-sungai yang sangat mungkin sangat deras, nah, harus menyeberang, sedangkan kamu sudah difasilitasi oleh orang tuamu sepeda atau bahkan diantar jemput. Nah, kamu harus punya rasa syukur yang tinggi. Tadi anaknya itu semangat sekali ke sekolah sampai membantu orang tuanya berjualan gorengan tadi, ya toh? Ya. Ya, tadi bantu jual gorengan supaya bisa membantu ekonomi keluarganya. Nah, itu kamu harus bersyukur sekali punya sudah diberikan fasilitas oleh orang tua. Nah, nanti kamu bisa menunjukkan ke orang tuamu kalau kamu semangat belajar, kamu punya konsentrasi yang tinggi, nanti orang tuamu akan bangga. Nah, jadi Pak Yuyun pernah beberapa waktu yang lalu itu ada alumni yang sekolah di sini itu datang. Ketika dia itu datang, wah, pakaiannya sudah pakaian profesi, maksudnya mereka sudah bekerja. Ternyata ada yang jadi tentara, ada yang jadi perawat, ada yang jadi polisi. Kalau kamu cita-citanya pengen jadi apa? Jadi poluan. Pengen jadi poluan. Wah, bagus sekali. Nah, jadi nanti dengan mengubah perilaku kamu seperti nanti semangat lagi dalam belajar, rajin dalam kegiatan di sekolah, nanti akan lebih membantu kamu untuk bisa menaikkan prestasi kamu ya. Ini nanti Pak Jun punya lembar untuk cara kamu mengatur waktu, silakan nanti diisi ya. Nah, silakan nanti diisi, kalau sudah nanti bisa dikumpulkan lagi ya. Sekarang bisa diisi, singkat saja, mungkin 2 menit bisa ya. Jadi ini tujuannya nanti supaya kamu bisa mengatur waktu. Nah, kamu buat jadwal harian supaya bisa mengatur waktu ketika kamu di rumah dan juga di sekolah. Nah, itu nanti kamu buat dari bangun ketika pagi hari sampai kamu tidur lagi.
Sudah, Pak. selesai. Oh, bagus. Coba saya lihat dulu ya, Pak Yuyun. Ya, bagus aktivitasnya. Eh, Sekarang bagaimana rasanya setelah ada sesi konseling ini? Rasanya bagaimana? Apakah masih ada yang mengganjal atau bagaimana? Sedikit udah ada yang udah nggak banyak pikiran lagi Pak, udah bisa cerita. Jadi nggak cuman dipendam sendiri, banyak pikiran. Jadi kayak udah lega, udah bisa lega ya? cerita. Udah bisa cerita. Berarti memang kamu itu butuh tempat untuk bercerita. Jadi besok seumpama kamu masih ada sesuatu yang kurang membuat kurang nyaman dalam pembelajaran di kelas atau di rumah, bisa cerita lagi dengan Pak Yuyun. Ini sebelum ditutup sesi konseling ada lembar evaluasi, minta tolong bisa diisi, dicentang di sebelah sini aja. Sudah Pak. Sudah. Oh ya. Nah, sebelumnya Pak Yun mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam sesi konseling ini. Nanti harapannya Pak Yuyun setelah sesi konseling ini nanti ada kebiasaan yang berubah, perilaku yang berubah, seperti lebih semangat belajar lagi, terus nanti konsentrasinya bisa dikontrol ketika di kelas, terus nanti prestasimu juga bisa naik, gitu ya. Nanti setelah ini silahkan bisa melanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, dan mari kita tutup sesi pada hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita laksanakan tadi, sesi konseling ini bermanfaat. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu cukup. Masih ada yang ingin disampaikan? Udah, terima kasih ya Pak sudah mendengarkan sesi saya cerita hari ini, sudah mendengarkan gimana saya cerita di kelas, dan terima kasih sekali kepada Pak Yuyun sudah ingin mendengarkan. Terima kasih ya Pak. Ya, silahkan kembali ke Kembali kelas. kelas dulu ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.